Nah ini yang saya kepingin menggali kepada ibu kita. Masalah yang paling mendasar selain dari karena nganggur, adakah misalnya dia cemburu kepada ibu karena ibu sering keluar ketemu orang-orang yang lain? Ya, pernah ngebahas itu, nggak pernah nanya itu nggak suami? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ngebahas. Jadi dia itu saya sayang itu malahan ngerunjak ke saya. Tiap dia itu cari uang itu ngumpet-ngumpet dibuat nyeleweng gitu. Ini maksud ada yang menarik nih dari keterangannya Ibu Fatimah bahwa suaminya dia bilang rajin sholat. Iya. Tapi ternyata melakukan kekerasan sama istri dan diduga selingkuh sama orang lain. Iya. Nah ini menjadi pertanyaan adalah sholatnya seperti apa nih Pak Ustadz kalau dia masih tetap melakukan itu? Kan sholat itu kan intinya mencegah perbuatan keji dan tegas bahwa sholat seseorang itu bisa dengan mudah dinilai dari efek perilaku yang dihasilkan setelah sholat. Jadi sehebat apapun seseorang, pakai surban, pakai jubah, sholatnya rajin, didatnya sampai hitam. Tapi kalau perilakunya tidak pernah menunjukkan cinta dan kasih sayang, bisa dipastikan sholatnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mengatakan bukan manusia lagi, tapi sesuai dengan ketentuan Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahasanya di situ menggunakan kata takkid, kata inna. Sesungguhnya sholat itu akan mampu membuat orang yang mengerjakannya mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW juga ditegaskan, satu khobar dari Rasulullah, orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak tawadhu, setelah sholat tidak menjadikan dia semakin kecil di hadapan Allah, semakin merendah, tapi justru semakin sombong, semakin angkuh, semakin zalim, maka pahala sholatnya itu tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Artinya bisa dibilang sia-sia. Sia-sia. Iya. Maka saya tadi bertanya, ada problem apa yang lebih besar dari sekedar tidak bekerja? Karena seharusnya secara logika, secara psikologi, ya orang yang dikasihi kan pasti harus merespon terima kasih. Kok malah bukan terima kasih, malah ditendangi. Nah, ini kan berarti ada problem besar selain tidak mendapatkan nafkah dia, yaitu problem psikologi mungkin. Adakah misalnya riwayat suami ibu ini mungkin punya kelainan jiwa misalnya? Belum saya periksakan, Pak. Kayaknya ya agak dikit-dikit tapi nggak terlalu gitu. Atau mungkin tiap marah emosi saya ditonjokin. Akhirnya saya lari ke Pak RT minta dipisahkan. Jadi sampai tetangga sampai tetangga tahu, anak juga tahu nggak? Sayanya lari ke Pak RT daripada saya ntar mati babak belur. Akhirnya Pak RT nggak tega. Saya dikasih uang sama Pak RT. Ya Allah. Dan itu sering ya Bu ya? Iya. Mohon maaf Ibu Fatimah. Dia melakukan kekerasan itu juga di depan anak-anak. Anak-anak ngelihat? Iya, anak saya sampai jerit, "Papa!" gitu. Akhirnya anak saya akhirnya izin ke saya, udah saya mendingan kerja aja, Mak. Saya ngikut kerja orang. Akhirnya alhamdulillah anak saya kerja di studio rekaman. Dia sambil ngelanjutin sekolah, Pak. Sekarang masih terus berhubungan, artinya berkeluarga atau sudah pisah ya? Saya sudah menceraikan sebab saya nggak kuat. Berapa tahun lalu? Saya langsung kabur, Pak ya. Akhirnya saya dibayarin anak saya kos-kosan. Saya ngekos sendiri, saya nyari nafkah sendiri sama anakku yang nomor 2. Itu saya bawa itu anak saya. Jadi sama anak-anak hubungan ayah ini masih berlanjut atau tidak? Masih ada tapi benci. Udah agak benci gitu ngeliat orang tuanya begitu. Nah ini efeknya ke anak nih Pak Ustadz. Yang kasihan ya anak melihat perlakuan ayahnya ke ibunya seperti itu. Akhirnya timbul benci dari seorang anak ke ayahnya nih Pak Ustadz. Betul Mas Farid. Dalam porsi seperti itu berhak nggak sih seorang anak untuk membenci ayahnya? Nah ini babnya lain lagi. Ketika seorang ayah dengan anak itu adalah hubungan tanggung jawab orang yang mendapatkan amanah anak untuk ditunaikan agar anak itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, bermaslahat, taat kepada Allah, menjadi anak yang soleh bahasa sederhananya.
Tapi ketika hubungan seorang anak kepada orang tua itu hubungan birrul walidain, hubungan berbakti kepada orang tua. Maka seharusnya seorang anak itu tidak boleh benci kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya memang berbuat zalim. Tetapi anak harus mengingatkan. Jadi kalau benci jangan, ya, karena kebencian itu akan melahirkan kebencian-kebencian yang lain. Jadi seorang anak harus diciptakan untuk memaafkan orang tuanya. Namun tetap harus diingat, anak harus mengingatkan kepada orang tua, Pak, tidak boleh begitu. Tapi jangan atas dasar kebencian, karena kalau atas dasar kebencian bahayanya nanti. Orang tua, namanya tua pasti suatu saat pasti akan renta. Kalau kebencian dipupuk, saat anaknya sudah besar, dia ditendang nanti repot. Nah, seorang anak yang mengalami proses intimidasi dari kecil, kekerasan, melihat ibunya disakiti, pasti marah. Tapi perilaku seorang anak tetaplah harus berbuat baik kepada orang tua. Bahasa Qur'annya itu umum. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tidak ada takyid di situ. Bahkan dalam tafsir disebutkan orang tua yang kafir sekalipun tetap harus dihormati. Hanya kalau untuk taat kepada orang tua itu babnya lain. Jadi kita mencintai, menyayangi orang tua itu harus dalam kondisi apapun. Tapi kalau ikut taat kepada orang tua, nanti dulu. Selama orang tua memerintahkan kepada kebaikan, kita ikut. Tapi kalau orang tua memerintahkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada keingkaran kepada Allah, kepada kesyirikan, kepada kekafiran, no way. Nah, itu perintah Al-Quran, perintah Islam. Jadi, la ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap kemaksiatan kepada Allah, termasuk kepada orang tua. Tapi hormat kita, sikap kita tetap harus baik kalau kepada orang tua. Sebab tanpa orang tua tidak akan ada seorang anak. Tapi memang yang sungguh disayangkan adalah perlakuan orang tuanya. Tapi sayang banget. Yang sangat kita sayangkan dan kita kecam adalah perilaku suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya suami Ibu Fatimah, tapi suami siapapun yang kalau berani menyakiti istrinya, siap-siaplah untuk mendapatkan azab yang besar di sisi Allah. Karena berarti suami yang begitu adalah suami yang ingkar terhadap janjinya di hadapan Allah yang dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Bu Fatimah, sepanjang tahun itu sejak dia menganggur, nggak pernah sama sekali dia ada kerjaan tetap. Terus dia dapat kerjaan. Pernah dapat kerjaan, terus? Di Paledeng. Lah dia ikut kerja sampai sekarang. Lah dia selingkuh lagi sama saudara bosnya. Jadi memang perilaku ini sepertinya Pak Ustadz, ketika dia menganggur dia melakukan hal itu, ketika dia punya uang pun dia melakukan hal yang sama nih Pak Ustadz. Ada pengkhianatan di situ. Betul sekali. Makanya saya tadi bertanya, perilaku keberagamaan suaminya ini seperti apa? Kan beliau, Bu Fatimah bilang rajin sholat. Harusnya tidak terjadi. Kenapa berulang mulai dari penzaliman kepada istri, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, hingga selingkuh pertama dengan tukang pembantu warteg, tidak kapok, dia selingkuh lagi dengan saudara bosnya tukang ledeng. Berarti kan ini ada problem yang besar pada jiwa dan psikologinya. Karena apa? Dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW ditegaskan, tidaklah beriman ketika seseorang itu bermaksiat dan ingkar kepada Allah. Dalam kalimat yang lebih tegas, tidaklah beriman ketika seorang itu mencuri, tidaklah beriman ketika seorang itu berzina. Nah, ini selingkuh ini kan bagian dari perzinahan, ya Bu ya. Jadi tidak punya keimanan ketika suami ibu sedang berzina, sedang selingkuh, sedang zalim, menyakiti ibu. Nah, ini harus ditegaskan betul Mas Farid. Iya betul sekali Pak Ustadz. Nah, Ibu bisa tahu kalau dia selingkuh sama anak bosnya ledeng itu dari mana ya Bu? Saya sering ngecek HP-nya. Saya lihat dia sayang-sayangan, udah manggil mama papa. Saya sakit hati. Udah sayang-sayang dia manggil mama papa melulu, janjian kemana gitu. Di samping itu tetangga-tetangga pada ngadu ke saya. Kan tetangga kan sama saya kan baik semua itu. Jadi ketika Ibu tanya soal itu, dia kembali menyakiti Ibu gitu dengan secara fisik gitu. Iya Pak, fisik Ibu. tiap marah itu nonjok. Akhirnya saya nggak betah, saya nggak kuat, langsung kabur. Langsung cepet-cepet saya ceraikan aja.
daripada saya mati di situ tadi. Mas, ini ada SMS, Mas. SMS apa sih? Udah biarin aja. Ini SMS dari siapa, Mas? Ya udah biarin aja. Kamu selingkuh kan, Mas? Mama papa segala. Kamu apa-apaan sih? Suzon aja. Mau kamu apa? Ah, Susun gimana? Ini udah ada buktinya, Mas. Kamu tuh selingkuh. kalau aku selingkuh, kamu mau apa? Hah? Kamu tega banget sih, Mas. Aku tuh capek-capek nyari kerja, nyari nafkah untuk anak kita. Tapi kamu malah selingkuh. Aku gak tahan lagi, Mas. Aku mau cerai. Fatimah, apa-apaan kamu ngomong cerai-cerai? Jangan sembarangan gitu ngomong.